Lewat doalah biasanya kita mengungkapkan isi hati kepada Tuhan Sang Bapa. Tapi komunikasi ini tidak berjalan hanya satu arah. Bapa pun rindu berbicara kepada kita. Di masa sekarang, Bapa berbicara kepada kita utamanya melalui Alkitab, firman-Nya yang tertulis. Ibrani 4 ayat 12 menuliskan bahwa firman Tuhan bisa masuk hingga ke bagian terdalam hati kita, kepribadian kita, motif kita, hasrat kita. Firman Tuhan menguji dan menilai apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Alkitab juga menyatakan kesalahan dan mengajarkan hal yang benar. Menjalin relasi yang erat dan dua arah dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman menjadi penting bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Namun demikian, ada rentang waktu dan perbedaan budaya yang sangat jauh antara para penulis Alkitab dengan kita saat ini. Karenanya, penting untuk diingat bahwa waktu membaca firman, kita perlu mengembangkan sikap dan keterampilan yang tepat agar benar-benar menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Lingkungan sosial dan budaya kita mungkin membentuk kita berpikir bahwa frase anak Allah terasa lebih bermakna ilahi dibanding anak manusia. Tapi pemahaman orang-orang Kristen perdana, terutama yang dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya Yahudi pada masa itu, bisa sangat berbeda. Bagi orang Yahudi, gelar anak Allah bisa diberikan kepada nabi atau tokoh Alkitab seperti Adam, Musa, dan beberapa tokoh lainnya. Bahkan sejak lampau, gelar tersebut juga disematkan kepada para raja di sekitar budaya Yahudi. Namun gelar anak manusia justru merujuk kepada sosok ilahi seperti yang disaksikan oleh Daniel di dalam penglihatannya. Menurut R.C. Sproul, meski anak manusia dan anak Allah sama-sama memiliki makna ilahi, namun hanya ketika menyatakan dirinya sebagai anak manusialah Yesus mendeklarasikan ketuhanannya yang berkuasa mengampuni dosa, turun dari surga, Tuhan atas hari Sabat, dan lainnya. Alkitab berisi 66 kitab yang dituliskan dalam rentang waktu kurang lebih 1500 tahun oleh kira-kira 40 orang dari berbagai latar belakang. Itulah sebabnya kita memerlukan hikmat dari Tuhan dan belajar menggunakan metode penafsiran yang tepat untuk bisa memahami Alkitab secara utuh dan benar. Di era digital seperti saat ini, kita diberkati secara berlimpah dengan berbagai perlengkapan untuk bisa memahami Alkitab dengan baik. Banyak sekali konten dan aplikasi yang mendukung supaya kita bisa mendalami isi Alkitab secara pribadi. Kita juga bisa mengunduh atau membaca Alkitab dalam berbagai versi terjemahan, kamus, dan peta Alkitab, tafsiran, hingga konkordansi secara gratis. Pertanyaannya, bersediakah kita menyediakan diri dan waktu untuk menggunakan segala kelimpahan fasilitas itu supaya kekayaan firman Tuhan membangun hidup kita makin kuat? Maukah kita dibentuk oleh firman Tuhan sehingga kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik?